Sebuah fenomena aneh pernah terjadi pada pertengahan tahun 2012 silam, yaitu saat sebuah bus dan truk beton tiba-tiba ditemukan berada di dalam hutan, tepatnya berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terdapat kawasan hutan jati yang terkenal angker. Kendaraan yang melewati hutan itu juga harus berhati-hati, karena di sana kerap terjadi kecelakaan. Tak hanya itu, beberapa kali pula ditemukan bus yang tersesat masuk jauh ke dalam hutan. Tak jelas apa yang menjadi penyebab bus itu bisa keluar dari jalur utama, masuk ke jalan kecil perkampungan, dan kemudian sudah terjebak di antara lebatnya pohon jati. Pergunjingan mengenai fenomena aneh bus pahala kencana jurusan Jakarta-Madura, dan dua truk beton Jaya Mix yang tiba-tiba berada di tengah hutan di kawasan Blora, Jawa Tengah, terjadi pada tahun 2012 lalu. Bukan lagi sebatas perbincangan akan fakta kendaraan besar itu tersasar dari jalan besar masuk jalan setapak, dan tiba di tengah hutan jati. Insiden itu telah dikaitkan unsur mistis. Konon, para sopir, kernet, dan penumpang kendaraan yang masuk terowongan gaib tersebut selamat setelah mendengar ayam berkokok, disusul kumandang azan subuh. Banyak warga yang mengaitkan peristiwa itu dengan lokasi hutan yang kerap kali digunakan sebagai tempat pesugihan. Namun di samping keangkerannya, hutan jati Blora menyimpan banyak hal menarik. Fenomena aneh yang terjadi di hutan jati Blora adalah beberapa kali ditemukan bus dan truk terjebak di dalam hutan yang lebat. Salah satu kejadian itu adalah seperti kronologi berikut ini. Berawal dari bus pahala kencana jurusan Madura Jakarta yang berangkat pada siang hari, dengan membawa penumpang sebanyak 33 orang. Sebut saja, Watrun, seorang sopir bus, dan kernet bernama Clement, bukan nama sebenarnya. Sesuai dengan rencana, tujuan bus tersebut akan melalui jalur Pantura yang biasa mereka lalui. Bus berjalan dengan kecepatan sedang, hingga beberapa waktu kemudian, bus pahala kencana sudah melintasi jalur Juwana Rembang. Namun karena ada perbaikan jalan di wilayah tersebut, lalu lintas kendaraan diberlakukan sistem buka tutup. Karena lalu lintas macet, sang sopir tidak mau menunggu terlalu lama terjebak dalam kemacetan. Akhirnya sang sopir mencoba mencari jalur alternatif. Akan tetapi sesampainya di jalur Jaken, atau Kabupaten Pati, wilayah paling selatan, sopir merasa sudah berada di jalur Pantura, namun justru mengarah ke Kabupaten Blora. Hingga larut malam bus menempuh jalan pintas yang cukup sepi itu, di perbukitan yang dipenuhi pohon jati, dengan jalan yang berliku, naik turun ditambah pula kabut yang cukup tebal menyelimuti. Ketika melintas, memang lajur yang dilalui adalah jalan desa. Entah bagaimana, bus tersebut mendadak masuk ke kawasan hutan jati gadogan di desa Tetumbacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Di sisi lain, di jalur yang sama, ada truk gandeng Jaya Mix mengangkut beton, yang berjalan cukup pelan. Hingga akhirnya bus pahala kencana bertemu dengan truk tersebut. Karena melihat jalan yang akan dilalui adalah sebuah tanjakan, sang sopir berusaha untuk mendahului.
Namun sang kernet meminta sopir membiarkan truk duluan mendaki, mengingat posisi jalan terjal dan jalan yang sempit. Namun entah kenapa tiba-tiba terdengar suara benturan. Bus pun langsung berhenti. Truk terlihat terus berjalan melewati tanjakan. Tiba-tiba, mesin mobil mati. Sang sopir meminta kernet untuk turun dari bus. Coba melihat apa yang terjadi, dan terjadilah fenomena aneh yang dialami saat itu. Kaget bukan main, karena menyadari posisi mobil tidak lagi di jalan, tapi di tengah-tengah hutan jati. Tak jauh dari kejadian bus, truk besar itu juga dalam posisi yang sama, tersesat di hutan jati. Waktu itu pukul 2.30 dini hari. Bagaimana mungkin bus tiba-tiba masuk ke hutan yang penuh dengan pohon besar dan rimbunan? Bodi bus dan truk tidak lecet terkena ranting pohon kalaulah kedua mobil itu menerabas hutan dan memaksa melewati jalan setapak di hutan jati itu. Sang kernet dan sopir bus pun akhirnya membangunkan ke-33 penumpangnya. Hingga akhirnya diputuskan untuk menunggu sampai pagi. Dalam keadaan sangat shock itu, kedua awak bus dan truk berdiskusi menentukan jalan keluar dan upaya meminta pertolongan dari warga terdekat sekitar hutan. Sekitar pukul 6.30 pagi, kru mencoba mencari pemukiman warga dan meminta bantuan. Hingga akhirnya bertemu dengan warga setempat yang sedang bertani di pinggiran hutan. Warga lalu melapor kepada lurah setempat dan melaporkan kejadian ini pada polsek terdekat. Setelah sekitar 5 jam di tengah hutan jati itu, pertolongan datang. Mobil patroli bersusah payah masuk ke TKP. Maklumlah, lokasi bus itu rupanya hanya jalan setapak. Karena sempitnya jalan, warga bersama petugas evakuasi harus terlebih dahulu memperlebar jalan dengan menguruk tanah. Karena melewati persawahan, ranting-ranting pohon pun dipotong agar bus dan truk besar itu memungkinkan lewat menuju jalan raya. Pada pukul 18.35, barulah bus itu mencapai jalan desa. Setelah berhasil keluar, bodi mobil baru kelihatan lecet-lecet kena ranting. Padahal pas ditemukan kondisinya mulus. Akhirnya penumpang bisa melanjutkan perjalanan dengan bus pengganti. Truk pun melanjutkan perjalanan kembali. Peristiwa serupa bus pahala kencana memang kerap terjadi di lokasi pantai utara Jawa. Dari kejadian ini, kita harus berhati-hati dan selalu berdoa pada saat akan melakukan perjalanan, baik dekat maupun jauh, dan memohon perlindungan supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian cerita dari kejadian nyata ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada keyakinan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di cerita atau kisah nyata dari kami yang lain.